Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita tetap yakin terhadap saham yang kita pegang ketika kita membelinya, pasarnya malah sedang turun, habis itu misalkan sahamnya yang kita pegang itu turunnya lebih dari 10%, analisis apa yang sebaiknya kita lakukan Pak, untuk kita lakukan cek ulang, agar untuk tetap yakin untuk meng-hold atau melakukan averaging down-nya. Setelah itu, kapan sebaiknya kita memutuskan untuk cut loss saja Pak? Dan jika posisi saham lagi downtrend, saat turun berapa persen sebaiknya kita averaging down-nya Pak. Terima kasih Pak. Pak Sasmita pegang saham apa nih? Saya ada pegang saham MNCN, Pegas, habis MNCN itu modalnya di berapa? di 845 Pak, Sekarang harganya berapa? sekitar 885. Coba kita lihat ya, MNCN. Loh ya berarti nggak nyangkut dong, justru naik harga sahamnya. Atau Pegas ya nyangkut ya? Pegas modalnya di berapa? Pegas sebenarnya sih modal di 1000 Pak, cuman belinya cuma 15%, 10% Porto. 10% foto itu sebenarnya cukup banyak sih sebenarnya. Enggak, tapi saham apa yang sekarang Pak Sasmita pegang, lalu posisinya nyangkut gitu? Ada nggak? Adikarya Pak. Oke, ya Adikarya. Oke, karena memang itu turunnya lumayan juga ya. Ya itu saya average-nya di 1000. Terus Oke, dia dapat turun kemarin kan sampai di bawah 800. iya oke. Nah saya jawab sekarang ya Pak ya. Oke lanjut. Nah sekarang gini. Pertama, saya sering ngomong sih kalau kita beli saham itu kan memang harapannya besok langsung naik ya. Maunya kita tuh kita beli hari ini atau jangankan besok. Kita beli jam 9, jam 10 langsung naik. Tapi kan yang sering terjadi bukan seperti itu. Kadang saham itu harus nunggu lama baru naik. Dan kadang kita beli tapi dia malah turun dulu. Nah, masalahnya kalau misalnya kita masih pemula banget, memang kita kadang suka tidak paham kenapa saham ini kok tiba-tiba turun dan seterusnya. Tapi dengan asumsi Pak Sasmita sudah cukup berpengalaman. Pak Sasmita di pasar modal dari tahun kapan Pak? Boleh tahu? Angkatan Corona saya Pak, waktu bulan April 2020. Wah, cuan besar itu. Waktu Waktu itu, itu saya gini Pak, oke. saya baru baru ikut Bapak EIP sama EMP waktu akhir tahun kemarin. Waktu dulu saya sendiri nyoba kan. Waktu itu dapat saya cuan besar Pak, cuman profitnya saya nggak profit taking. Waktu itu saya beli PTPP di 655 kan Pak. Ya, ya. Dapat dia naik tinggi, saya mikirnya Jadi, hold jangka panjang. Akhirnya harga sahamnya turun, saya baru jual waktu turunnya. oke, oke. Nggak apa-apa, itu kan bagian dari pengalaman kan. Berarti kan dari situ Pak Sasmita tuh ternyata mengerti bahwa saham itu tidak akan selalu naik selamanya. Akan ada Iya, turunnya. Kadangkala hal-hal seperti itu tuh harus kita mengalaminya sendiri. Kalau saya cerita, orang lain belum pernah merasakan, nggak akan ngerti. Harus mengalami sendiri baru paham seperti itu. Nah, tapi saya jelaskan begini ya. Intinya kan gini Pak, balik lagi. Kenapa kita membeli sebuah saham? Satu, karena barangnya bagus, kinerja historisnya bagus, ya, ROE-nya besar dan seterusnya. Kedua, valuasinya juga murah atau wajar. Kinerjanya bagus, lalu PR-nya 5 kali, PBV-nya 1 kali, itu murah, rata-rata seperti itu. Dan yang ketiga, prospek ke depannya cerah. Kita mengerti ini bisnis perusahaan itu seperti apa. Contoh, Pegas itu menurut saya prospeknya bagus, batu bara juga sekarang prospeknya bagus karena harga batu bara lagi tinggi dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kondisi pasar. Kondisi pasarnya aman. Tidak ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat IHSG ini anjlok, jeblok. Kalau pasar jeblok, Bapak Ibu sekalian, saham sebagus apapun, semurah apapun, itu akan turun. Nah, jadi ketika suatu hari saham kita turun, kita harus bisa pertama-tama mengidentifikasikan dulu apa dari 4 faktor tadi yang tidak lagi terpenuhi. Apakah kinerja perusahaan berubah jadi jelek, atau valuasi sahamnya sejak awal terlalu mahal, atau terjadi peristiwa tertentu yang mengubah prospek perusahaan ke depannya. Waktu kemarin Pak Sasmita dengar nggak ada cerita larangan ekspor batu bara? Ingat nggak? Dengar ya? ya dengar Pak. Nah, itu kan berpotensi mengubah masa depan dari PTBA, ABMM, ITMG, dan kawan-kawan.
Tapi setelah saya pelajari lagi ketika itu, nggak masalah. Ini hanya sementara dan sekarang juga memang sudah dicabut lagi. Perusahaan sudah boleh ekspor lagi seperti itu. Nah, yang terakhir, ini yang justru paling sering terjadi. Apa? Perusahaannya nggak ada masalah, masih murah, prospek masih cerah, tapi saham IHSG-nya turun, pasarnya lagi turun. Nah, IHSG turun ini juga agak susah sekarang ngebacanya. Kadang-kala saham-saham turun sendiri tapi IHSG-nya tetap bertahan di situ. Itu sering terjadi. Jadi IHSG dari kemarin juga kan dia 6.500, 6.600, 6.700 turun ke 6.600, berarti kan cuma turun 100 poin ya. Tapi kok saham-saham Adikarya segala macam PT-PP pada jeblok semua. Apa yang terjadi? Tapi waktu kemarin itu, dan memang sampai hari ini masih terjadi bulan Januari ini, sudah di Desember kemarin tidak ada window dressing ya, jadi pasar saham-sahamnya pada turun. Sekarang juga saham itu sebenarnya cenderung masih turun. Kalau kita lihat dari pergerakan saham-saham secara umum, coba lihat itu, Astra turun ya, kemudian konstruksi turun, batu bara juga masih stagnan, dia masih susah untuk naik lagi dan seterusnya. Yang naik itu masih itu aja, Telkom, ya, Arto, BCA. Tapi ratusan saham lainnya itu semua pada turun. Nah, jadi kalau kita sudah sampai ke titik itu, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa penurunan saham yang kita pegang itu murni karena faktor pasarnya saja, kondisi pasarnya saja. Bukan karena perusahaannya. Ini penting karena orang kadang tidak bisa membedakan. Saham dia turun jeblok, bingung, takut. Ini ada apa perusahaannya? Jangan-jangan ada masalah segala macam. Padahal yang sering terjadi sekali lagi, masalahnya bukan di perusahaannya, bukan di sahamnya, tapi di kondisi pasarnya. Dan itu pun sekarang lebih susah ngelihatnya karena sering terjadi pasar turun tapi IHSG-nya bertahan. Kalau dulu nggak begitu, Pak. Dulu itu sering sekali saham-saham itu kenapa ini? Sebentar. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi kenapa saham kita itu turun itu memang setelah kita pelajari lagi nih karena kondisi pasarnya, bukan karena ada perusahaannya segala macam. Nah, kalau bukan karena perusahaannya bermasalah atau segala macam. Kalau kondisinya demikian, maka kita punya opsi untuk average down. Kita beli lagi. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi bahwa kita melihat kondisi pasar yang turun ini tidak akan lama. Nanti dia akan naik lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa kondisi pasarnya sekarang masih rawan untuk turun lebih lanjut lagi, ya juga jangan langsung average down dulu. Tunggu dulu. Karena kalau memang pasarnya lanjut turun, ya saham kita meskipun sudah turun, itu bisa lanjut turun lebih rendah lagi. Malah begini ya Pak Sasmita. Kalau misalnya posisi kita sudah full di saham, kita nggak punya cash nih. Kita mau beli saham juga nggak ada duitnya. Kita mau average down juga tidak ada uangnya, seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita lihat bahwa pasar itu lagi turun dan ada kemungkinan dia akan turun lebih lanjut? Apa Pak Sasmita? Cut loss. Jual. Tapi kan Pak Teguh perusahaannya tidak bermasalah. Betul. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak pegang cash sama sekali, seluruh duit kita dimasukkan ke saham dan kita tidak pegang cash sama sekali, sedangkan di sisi lain kita melihat bahwa kemungkinan besar IHSG akan turun, pasar akan turun, karena faktor-faktor tertentu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya di kelas Advance sudah menjelaskan soal ini loh, Pak Sasmita. Ya. Jadi ada faktor-faktor di mana yang langit mendung itu loh. Jadi kita harus menyiapkan payung gitu. Kalau kita lihat faktor-faktornya itu mendukung semua bahwa pasar kemungkinan akan lanjut turun, sedangkan kita nggak pegang cash, kita harus jual saham karena tujuannya adalah untuk pegang cash, untuk nanti kita beli lagi ketika pasarnya itu benar-benar sudah jeblok. Dan ini sulit untuk dilakukan terutama kalau posisi kita memang lagi nyangkut. Beda kalau misalnya posisi kita lagi profit. Jual ya nggak masalah, profit taking toh. Tapi kalau misalnya posisinya nyangkut berarti kan jadinya cut loss seperti itu. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi ketika kemudian pasar udah turun dalam banget, ya kita kemudian pegang cash, kita beli lagi di harga bawah, saham yang sama sebenarnya. Karena sejak awal perusahaannya nggak ada masalah. Saham, misalnya kita beli saham A 1000, kita cut loss di harga 900. Lalu dia turun sampai 700 atau bahkan 600, kita beli lagi di harga 600 itu. Ya begitu dia balik lagi ke 1000, cuan kan jadinya posisinya. Seperti itu.
Ini sekali lagi ya, ngomongnya gampang Pak Sasmita. Tapi pada prakteknya sangat-sangat sulit karena apa? Satu, pasar naik turun itu kita tidak pernah bisa memprediksi 100%. Kita bisa baca tanda-tandanya, tapi kalau memprediksi persis gitu, itu sulit. Dan yang kedua, ada tantangan psikologis. Kalau profit taking itu gampang, average down itu gampang, tapi cut loss itu sangat susah. Orang kebanyakan tidak mau cut loss, pengennya hold aja terus seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah cukup berpengalaman, kita bisa melakukan itu dan ya hasilnya kita profit ya. Jadi apa namanya, kita ngambil kerugian yang sedikit, tapi di masa yang akan datang duitnya dimasukkan lagi ke saham yang sama atau saham yang lain, profitnya lebih besar, ketutup ruginya itu. Daripada kita kemudian hold terus tapi kemudian nyangkut terus. Itu sering terjadi dan masalahnya memang sejak terakhir pasar kita bullish, IHSG kita bullish awal 2021 lalu, ya, which is setahun yang lalu, itu kesininya pasar itu cenderung turun. Kesininya pasar itu cenderung turun. Meskipun IHSG-nya sekali lagi bertahan di situ. Jadi agak susah. Telkom segala macam udah pada naik, tapi saham-saham yang lainnya, Astra, BNI, itu belum balik lagi ke posisi dia sebelum pandemi. Jadi masalah membaca arah pasar ini juga jadi sangat penting ya. Banyak saham kita itu pada belum naik, simply karena itu. Bukan karena jelek atau apa, tapi karena pasarnya belum pulih. Kurang lebih seperti itu Pak Sasmita, cukup? Mungkin nanya yang tentang averaging down-nya Pak. Yeah. Misalkan lagi posisi lagi kayak berapa hari lalu lagi turun dalam sekali kan itu Pak untuk beberapa saham seperti Adikarya, apakah boleh kita jika kita yakin harga bottomnya sekitar mungkin 750-800 kita masuk di saat lagi pasar ketakutan begitu, atau sebaiknya tunggu agak sideways dulu Pak? Boleh. Kalau sebuah saham turunnya sangat dalam seperti itu biasanya ada rebound-nya. Ada rebound. Jadi gini loh, dari harga 1.000 dia turun ke 700, cepet banget turunnya gitu. Biasanya dia akan membal langsung ke 800. Meskipun mungkin belum tentu langsung balik lagi ke 1.000. Jadi dari 700 itu cus, dia cepet ke 800-nya. Dan pada saat itu kita bisa beli. Yang average down. Yang harus diperhatikan, jangan sampai kita beli saham karena average down. Jadi kita beli saham tersebut terlalu banyak. Money manajemennya harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita beli saham Adikarya atau apapun ya, senilai 10% portofolio, ya, lalu kita beli lagi nih, 10% lagi, berarti kan total 20% portofolio. Dari duit kita 100 juta, misalnya 20 juta masuk ke Adikarya. 20% itu sudah cukup banyak Pak. Nah kalau misalnya udah kita masuk begitu lalu masih turun lagi, jangan beli lagi. Kalau beli lagi kan berarti jadi 30%. Kalau kejadiannya seperti itu dan ternyata Adikarya misalnya lanjut turun terus, kita kan nggak tahu ya, nggak cuma Adikarya, apapun, saham apapun itu bisa aja lanjut turun terus. Sedangkan sebagian besar portofolio kita terkonsentrasi di satu saham yang turun terus tersebut, udah portofolio kita berantakan. Kita jadi apa namanya, mau beli saham lain juga nggak ada duitnya, karena duitnya nyangkut semua di situ. Hati-hati. Jadi kalau saya sendiri, biasanya average down itu maksimal 1 atau paling banyak 2 kali. Jadi kita belinya 3 kali, pembelian pertama, average down pertama, dan average down kedua. Kalau sampai average down kedua dia masih terus lanjut turun, biasanya saya coba pelajari lagi, ini apa? Pasti ada sesuatu yang lain di luar penurunan IHSG-nya gitu. Tapi selama ini jarang sih. Kalau kita beli saham itu sahamnya turun ya biasanya karena memang pasarnya lagi nggak bersahabat, itu aja. Jadi kalau kondisinya seperti itu, kita average down sekali, habis itu sahamnya masih belum naik, masih diam di situ, nggak apa-apa, tunggu. Eventually dia akan naik, nah baru kita kemudian bisa jual lagi gitu, pas udah naiknya itu gitu. Ketika kondisi pasar sudah lebih baik. Cukup Pak Sasmita? Cukup Pak Teguh, terima kasih banyak. Oke.